Hai guys, Bitcoin baru saja melakukan breakdown daripada pola ascending broadening wedge-nya. Kira-kira ini berapa target harganya? Dan ada juga soal narasi tokenisasi yang bisa menjadi narasi yang besar ke depannya. Kita akan lihat perkembangan adopsi yang terjadi di sini dan contoh koinnya. Ada juga soal Bitcoin yang disita dari Silk Road oleh pemerintah Amerika. Ini sebagian Bitcoin tersebut dikirimkan kepada Coinbase. Apakah akan dijual dan memberikan selling pressure kepada harga Bitcoin? Kita akan lihat. Nama saya Kalbi dan saya menyajikan informasi seputar fundamental, technical, dan on-chain analysis. Klik like dan subscribe untuk mendukung channel saya. Kita akan lihat dulu untuk Bitcoin di time frame daily-nya, di mana time frame daily-nya ini itu merah ya teman-teman, dan breakdown daripada pola ascending broadening wedge-nya ini. Pas sekali di sini ada wick yang mengarah ke atas, retest daripada garis yang tadinya adalah garis support, itu sekarang menjadi garis resistance. Indikator masih dalam posisi bearish ya teman-teman, mengarah ke bawah, tidak ada indikasi adanya bullish divergence yang terbentuk di RSI dan MACD-nya. Kalau kita lihat pola yang terbentuk sekarang itu adalah ascending broadening wedge, di mana ini biasanya adalah pola yang cenderung untuk bearish ya, 60% akan turun. Ini naik dari atas, kemudian dia mendapatkan perlambatan daripada pergerakan harganya tersebut. Jadi kalau kita lihat setelah dia naik lumayan dengan kencang ke atas, tetapi ada perlambatan sejak tanggal 20 Januari sampai sekarang dia hanya sideways di daerah ini saja. Dan sekarang itu melakukan breakdown daripada garis support ini. Posisi sekarang mungkin kita bisa melihat adanya retest yang terjadi, yaitu seperti di garis warna hijau ini, dan akan ke harga yang lebih bawah. Kira-kira berapa target harganya? Yang pertama kita bisa ukur itu dari yang ada di sini, kemudian kita taruh di sini, dan target harganya itu harganya bisa mencapai ke 19.300-an ya. Kalau misalnya ada juga yang menggunakan ini, yang dari sini, kemudian kita taruh di sini, itu target harganya itu ke 18.600-an, itu sejalan dengan skenario inverted head and shoulders yang sering saya bicarakan, di mana ini adalah neckline-nya yang harus ditembus Bitcoin ke depannya agar bisa ke harga yang lebih tinggi lagi, dan dia sedang membentuk yang namanya shoulder yang di daerah sini ya teman-teman. Target-target tersebut, apakah itu 19.000 atau 18.000, itu adalah daerah buy zone yang menurut saya sangat layak untuk kita beli ya teman-teman. Di situ ada potensi bisa terjadi reversal, pembalikan arah, dan bisa naik ke atas ya. Jadi membentuk pola inverted head and shoulders yang sifatnya itu bullish. Di time frame yang lebih kecil, di time frame 4 jam, kita akan lihat breakdown daripada garis support yang ada di sini. Kemudian dia sempat retest, ada dua candle ini, kelihatan di wick yang ada di sini. Kemudian tadi malam dari jam 11 sampai pagi tadi ini turun ke bawah ya teman-teman. Dan sekarang ada sedikit kenaikan daripada harga Bitcoin karena dia sudah lumayan turun. Kita akan melihat pola apa yang terbentuk selanjutnya. Kalau misalnya pola itu sifatnya itu korektif, jadi dia naiknya itu tidak terlalu banyak dan berlangsung dalam waktu yang cukup lama, maka ini biasanya itu akan melanjutkan tren sebelumnya, yaitu ke bawah, bisa ke bawah lagi, atau ada juga potensi retest daripada daerah ini ke 22.200-an, dan kalau misalnya gagal untuk tembus ke atas, maka dia itu bisa ke bawah ya teman-teman, melanjutkan membuat lower low untuk harga Bitcoin yang ada di sini. Tidak ada yang namanya bullish divergence di time frame 4 jamnya, itu RSI-nya itu lebih bawah dibandingkan dengan poin sebelumnya, yaitu di 29 yang ada di sini. Jadi tidak ada bullish divergence. MACD-nya mengarah ke bawah dengan histogram merah. Jadi masih bearish untuk time frame 1 hari dan 4 jamnya. Di time frame 1 jamnya itu kelihatan ada bullish divergence. Jadi ketika harga itu turun seperti ini, RSI-nya itu meningkat ya teman-teman. Dan di ininya juga, di MACD-nya ini histogramnya itu ada mengalami peningkatan ketika harga itu turun sampai ke 21.600. Jadi bisa ada secara jangka pendek dia naik dulu, tetapi habis itu saya lebih condong ke dia akan turun setelah dia melakukan kenaikan tersebut ya teman-teman. Jadi menurut saya posisi itu masih bearish untuk sekarang ini ya.
Dari segi berita juga tidak terlalu kondusif untuk naiknya harga Bitcoin, dan biasanya bulan Maret itu bulan yang bearish juga. Kalau kita lihat untuk DXY, update singkat sedikit, kemarin close merah dan ini membentuk yang namanya doji ya. Jadi tidak terlalu jelas apakah dia mau naik ke atas atau ke bawah, dan masih ada bearish divergence yang ini. Jadi wajar saja kalau misalnya ini akan turun dulu sehingga bisa membuat harga Bitcoin untuk naik, mungkin bisa retest daerah 22.200-annya ya teman-teman. Tetapi dari indikator daily-nya masih ada potensi untuk naik, dan MACD juga masih mengarah ke atas. Sekarang kita akan melihat narasi besar yang bisa terjadi ke depannya, yaitu tokenisasi sekuritas ya. Apakah ini bisa menjadi momen Amazon untuk teknologi blockchain? Kita akan lihat kalau yang dikatakan ini adalah tokenisasi daripada saham-saham. Misalnya, biasanya kan kalau mau beli saham luar itu mereka harus melalui broker-broker saham tersebut. Ada broker online, ada juga mungkin broker yang offline, mungkin juga ada ya teman-teman. Nah, kali ini saham tersebut itu bisa ditokenisasi, diubah menjadi token ya teman-teman. Jadi token itu seperti yang dilakukan oleh Bittrex waktu itu, ini adalah exchange global, jadi bisa kita akses juga. Mereka mengizinkan investor untuk trade saham yang tertokenisasi ini seperti saham Apple dan Pfizer. Pfizer itu yang membuat vaksin COVID, tetapi mereka mensuspendnya, tidak melanjutkannya lagi karena masih dalam area hukum yang abu-abu ya. Jadi tidak jelas ini itu boleh atau tidak. Ketidakjelasan itu ya agar tidak mendapatkan sanksi, biar aman ya lebih baik untuk tidak melanjutkannya lagi. Binance juga sempat menawarkan tokenized stock seperti ini kalau tidak salah, Tesla dan MicroStrategy ya teman-teman, karena kedua perusahaan tersebut figurnya itu mendukung Bitcoin dan kripto, jadi Binance ya bisa semacam memberikan timbal baliknya, yaitu mendukung membuka tokenized stocks ini untuk kita bisa invest di sana. Tapi tahu saya kayaknya tidak bisa kita lakukan lagi. Saya belum cek lagi ya teman-teman. Tapi sekarang itu adalah masa-masa yang tepat menurut saya teman-teman, karena ada isu kalau BlackRock itu akan tertarik untuk menawarkan atau menyediakan jasa saham-saham yang tertokenisasi ini ke depannya. Jadi kalau kita tahu kalau BlackRock itu adalah seperti penguasa dunia, memanage aset lebih dari kalau tidak salah 10 triliun dolar Amerika Serikat, salah satu yang terbesar di dunia, sehingga dia memiliki kuasa yang dalam tanda kutip tidak terbatas ya teman-teman. Kalau BlackRock sendiri akan mulai menawarkan produk-produk tersebut, maka ini akan memberikan dampak positif yang besar sekali untuk proyek-proyek yang bergerak di bidang tokenisasi sekuritas ini. Nah, salah satunya adalah yang dari Eropa ini adalah DLT Pilot. Jadi DLT ini adalah Distributed Ledger Technology. Itu sama saja dengan blockchain ya artinya. Sistem Pilot DLT ini mereka lagi mentes potensi daripada trading sekuritas yang tertokenisasi di teknologi blockchain. Nah, sekuritas ini bisa ada macam-macam ya, bisa saham, bisa obligasi, bisa private equity, dan berbagai investasi finansial lainnya juga, mungkin deposito juga mungkin ya teman-teman. Ada dua aspek daripada sistem ini yang sangat signifikan, yaitu pertama, tokenisasi instrumen finansial. Seperti yang saya sebutkan tersebut, sekuritasnya bisa dijadikan sebagai token dan bisa trading di situ. Yang kedua adalah tidak hanya investor profesional yang bisa melakukan trading, tetapi mereka juga akan mengizinkan investor retail untuk mengambil bagian dalamnya. Bukan DLT Pilot atau project ini yang saya mau highlight yang dari Eropa ini, tetapi narasi tokenisasi atau bisa disebut juga Real World Asset (RWA) itu akan menjadi narasi yang besar ke depannya. Dan ini bisa menjadi momen Amazon ya teman-teman. Momen Amazon itu apa? Momen Amazon itu adalah di mana dapat nih, kalau ada perusahaan yang bisa melakukan tokenisasi sekuritas dengan sangat sukses, maka dia bisa menjadi perusahaan yang besar seperti Amazon yang dipakai oleh banyak sekali orang di dunia ya teman-teman. Atau semacam mereka bisa membuat killer app. Killer app itu
aplikasi yang dipakai oleh miliaran orang yang ada di dunia seperti contohnya WhatsApp, Instagram, Facebook, Twitter itu adalah aplikasi killer app yang bisa menjangkau banyak sekali orang. Sekuritas kripto itu bisa memberikan akses finansial itu kepada 8 miliar orang dengan settlement real time ya teman-teman. Menurut prediksi atau forecasting mereka itu sekuritas kripto ini bisa mengambil pangsa pasar 30% dari seluruh pasar aset digital di tahun 2026. Jumlah yang sangat besar sekali untuk tokenisasi. Jadi yang saya mau tekankan itu adalah narasi ini bisa gede banget, ada potensi cuan yang besar dari sini dan teman-teman bisa tahu melalui channel saya. Jadi pastikan teman-teman itu ada posisi untuk narasi ini. Salah satu contoh koinnya itu adalah Realio.fund atau nama koinnya itu adalah Rio ya teman-teman. Dimana masa depan daripada private equity itu adalah digital. Jadi mereka menyediakan jasa mungkin tokenisasi daripada private equity tersebut. Mereka mengeliminasi barrier atau halangan untuk invest, trading futures menggunakan leverage untuk real estate, private equity, dan aset-aset dunia nyata lainnya melalui DeFi yang mereka tawarkan ya teman-teman. Jadi ini adalah project yang mereka kerjakan. Nama koinnya itu adalah Rio ya teman-teman. Market cap belum jelas, circulating supply juga belum jelas. Ini mungkin belum diberikan kepada CoinGecko untuk soal dokumentasinya. Tapi kita bisa lihat kalau fully diluted valuation itu kecil ya teman-teman, dengan total supply-nya itu 50 juta koin. Jadi ini masuknya itu micin ya teman-teman. Micin, jadi kita harus berperilaku pada koin micin itu tidak masuk banyak-banyak. Jangan jadikan koin ini sebagai koin utama teman-teman ya. Jadikan sebagai koin micin yang berpotensi bisa 10 kali lipat, 100 kali lipat, siapa yang tahu, karena market cap-nya ini masih kecil. Di mana untuk harganya itu sekarang di 0,12 dolar ya teman-teman. Dia sudah naik lumayan banyak itu dari Oktober 2022. Itu naik sebesar 10 kali lipat ya teman-teman. Tetapi kemungkinan dia sekarang sedang menyelesaikan yang namanya wave 5-nya yang ada di sini. Jadi bisa naik ke daerah warna merah ini. Habis itu dia akan melanjutkan dengan wave 2-nya tersebut. Ya, jadi idealnya adalah seperti ini. Jadi ketika dia sudah selesai, jadi kelihatan ini 1, 2, 3, 4, 5. Habis itu dia akan ke bawah di sini untuk melakukan yang namanya wave 2-nya. Nah, setelah wave 2-nya selesai, itu adalah waktu yang tepat untuk kita membeli. Jadi kita membelinya itu di daerah-daerah yang di sini, bukan membelinya di sini ya teman-teman, bukan. Karena ini itu lagi pump. Wave 5 itu juga dikenal sebagai retail pump ya, di mana akan banyak retail yang beli ketika wave 5 itu terbentuk. Ini berlaku juga untuk koin-koin lain. Nah, kalau kita bisa masuk di wave 2-nya, itu reward-nya itu akan jauh lebih besar dibandingkan dengan risk-nya. Karena setelah daripada wave 2-nya itu akan ada wave 3 yang bisa membawa harga daripada token tersebut itu jadi lebih tinggi. Wave 2 daripada ini yang kecilnya itu adalah di sekitar daerah-daerah sini. Jadi makanya di analisa technical koin-koin lain juga saya mengatakan hal yang sama. Tunggu dulu ketika dia melakukan hal-hal seperti ini, baru beli ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa masukkan Rio ini itu ke dalam watchlist teman-teman, dan di mana bisa membelinya. Teman-teman bisa membelinya lewat OKX. Hanya OKX checks yang terpercaya yang menyediakan pair untuk Rio ini ya teman-teman. Jadi sisanya itu adalah seperti DEX ini Uniswap, dan ini ada di mainnet Ethereum. Jadi biaya swapnya itu juga mahal. Jadi lebih baik menggunakan checks OKX. Berdasarkan CoinGecko, kalau misalnya di ranking exchange-nya berdasarkan trust score, OKX itu berada di peringkat kedua. Jadi cukup aman kredibilitasnya. Teman-teman bisa gunakan link yang ada di deskripsi kalau misalnya teman-teman belum punya akun OKX ya teman-teman, sebagai salah satu wujud untuk mendukung channel saya. Dan juga teman-teman boleh pakai link yang lainnya ya teman-teman, seperti KuCoin, Bybit. Memiliki beberapa exchange itu cukup bermanfaat karena tidak semua koin itu ada di Binance ya. Jadi seperti Rio ini adalah seperti hidden gem, hanya ada di sedikit checks yang tersedia. Jadi memiliki checks lain seperti OKX, KuCoin, Bybit, dan BitGet juga ini bisa sangat bermanfaat buat kita. Tetapi jangan jadikan
itu sebagai exchange utama kita menaruh uang kita ya teman-teman. Kemudian sekarang kita akan melihat Bitcoin dari Silk Road hasil sitaan oleh pemerintah Amerika Serikat ya teman-teman. Bitcoinnya berjumlah 1 miliar dolar, ada sekitar 51.000 Bitcoin yang disita oleh agensi Amerika Serikat. 50.000 Bitcoin ini itu dipindahkan dari berbagai wallet yang terkait wallet punya Amerika ini. Dan sebagian itu masuk ke Coinbase ya teman-teman. Sekitar 9.826 Bitcoin atau nilainya 217 juta dolar itu ditransfer ke Coinbase dan sisanya itu 39.000 itu dikirim ke address yang baru. Tujuannya untuk apa? Kalau untuk dikirim di exchange, ya biasanya pasti dijual. Jadi menurut hemat saya, Bitcoin tersebut akan dijual ya teman-teman. Kemungkinannya apalagi kalau misalnya dikirim ke exchange. Jadi kita harus tetap waspada soal hal itu. Dan sedikit update dari Silvergate di mana CZ Binance dia bilang kalau dia sedih melihat hal ini bisa terjadi. Tetapi setidaknya Silvergate bisa mengembalikan semua deposit 100%, memproteksi penggunanya. Binance tidak memiliki aset yang disimpan di Silvergate, uang-uang kita itu aman ya teman-teman. Bank Silvergate di tahun 2022 ini reportnya ada 949 juta dolar rugi dibandingkan dengan di tahun 2021 itu profit 76 dolar. Jauh banget, ruginya 1 miliar dolar ya teman-teman. Tidak tahu apa yang sebenarnya yang terjadi, apakah mereka naruh semuanya di marketing, tapi pas di 2022 itu adalah bear market yang sangat menyiksa sekali, khususnya kepada CeFi ya teman-teman. Dan sekarang kegiatan operasional Silvergate ini tidak bisa dilakukan, tetapi mereka berencana untuk mengembalikan semua depositnya. Semoga tidak ada perusahaan-perusahaan kripto yang ada kaitannya dengan Silvergate ya, karena bisa memberikan efek domino dan bisa membuat harga turun atau crash. Nah, itu saja untuk informasi pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Teman-teman bisa dukung channel saya dengan mengklik like dan subscribe, dan nantikan video saya selanjutnya.